Kangen sama orang tua? Kangen. Bukan di hatimu. Please jangan bucin hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ahmad Faisal. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba mereview atau melihat keadaan Pondok Pesantren As-Salafi ketika liburan. Dan saya akan ditemani langsung dengan saudara Diki Sobardi. Nah, jadi mau tahu video selengkapnya, oke, cekidot, ikuti kita. Namun sebelum itu, ini ada himbauan, bisa didekatkan kamera. Sebelum masuk pesantren, harap mencuci tangan dengan air keran dan sabun. Terima kasih. Tetap jaga kebersihan, kita cuci tangan dulu. Untuk sedikit, apa namanya kan Diki? Safety. Untuk safety, untuk menjaga sesuatu. Begini caranya, Kang. Oh, begitu caranya gitu. Nah, ini cara cuci tangan yang baik. Dan ini kata pengasuh kita tuh, ini tuh tasawuf. Cuci tangan, Iya. terus dipakaikan sabun itu. Nah, kalau cuci tangan itu menurut fikih, nah tasawufnya itu pakai sabun. Seperti itu. Mungkin penjelasannya. Jangan nih, Iya, seperti itu. Kalau tauhidnya kita jangan takut dengan apapun, apalagi dengan corona. Jadi 3 hal itu harus ada di zahir dan batin kita. Ini juga ada himbauan. Bagi santri yang telah pulang ke rumah dilarang masuk ke area pondok pesantren. Jadi bukan apa-apa, bukan kita melarang atau ingin mengusir dari pihak pondok pesantren, tapi ini untuk sedikit mencegah juga demi kebaikan kita bersama. Iya. Dan ini juga ketika ada tamu, maka wajib lapor di depan di kantor pondok pesantren As-Salafi. Oke, itu terus. Oke, teman-teman, kali ini kita berada di bangunan Mushola As-Salafi. Bangunan utama tepatnya. Ya, bangunan musola Salafi, di mana musola ini biasanya digunakan oleh santri satu ya yang pasti itu untuk berjamaah ya kan? Ya, berjamaah. Dan juga pengajian-pengajian yang lain seperti yang sering diupload oleh sosial media Pondok Pesantren As-Salafi. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke perjalanan kita untuk mereview Pondok Pesantren As-Salafi, kita ingin menyarankan atau ingin memberitahukan kepada seluruh santri Pondok Pesantren As-Salafi khususnya dan umumnya untuk semua bahwasanya Abayasud setiap jam 4 sore itu mengadakan pengajian yang diupload di sini channel Nusa Televisi, dan juga siapa Kiai Haji Lukman Hakim atau Abah Lukman itu sama mengadakan live streaming. Linknya juga di sini. Linknya juga di sini. Itu di tepatnya di Hikam TV, dan jangan lupa subscribe channel beliau atau channel yang ada di Pondok Pesantren As-Salafi, karena kita akan tahu bagaimana informasi Pondok Pesantren As-Salafi. Di samping itu juga Kang Faisal, bagi santri-santri yang pulang tidak boleh lepas dari kegiatan seperti itu. Nah, ya itu kekosongan. betul sekali. Bahkan Abayasud juga ngomong bahwasanya santri As-Salafi yang ada di rumah itu wajib menonton video pengajian online dari Abayasud.
Dan untuk orang tua atau wali santri mohon diingatkan kembali kepada putra-putrinya agar mengikuti pengajian yang sudah dijadwalkan yaitu jam 4 sore. Oke. Mau tahu kelanjutan video kita? Tahu banget ya? Tahu banget dong. Mau tahu banget ya? Oke. Ayo. Nah, asrama Darun Najah tempatnya itu terbagi menjadi dua, betul? Iya. Tempatnya terbagi menjadi dua, asrama Darun Najah 1 dan asrama Darun Najah 2. Di mana asrama Darun Najah 1 itu terdapat berapa kamar kan Diki? Ada 10. Dari kamar 00 sampai kamar 09. 09. Dan asrama Darun Najah 2 itu terdapat berapa kamar? Kurang lebih 10 juga. Dari kamar 11 sampai kamar 21 ditambah dengan 63 dan juga 64, silakan kalian kalkulasi sendiri. Ada berapa kamar? Ya kurang lebih 10 lah. Sampai 10. Beginilah keadaan asrama Darun Najah ketika liburan. Sepi, tidak ada orang, tidak bisa pendatang. Sepi kan, tidak ada orang sama sekali. Tapi nggak tahu ini masih ada orang atau enggak, karena kita nggak akan mereview kamar masing-masing. Iya. Karena terlalu banyak, soalnya terlalu Kurang banyak. lebih ini dihuni sekitar 300-an santri 300-an santri kalau aktif. kalau aktif. Ya. Tapi berhubung ada keputusan dari pemerintah, Ya, kita melakukan suatu memulangkan santri dan seperti inilah hasilnya. Kosong belum gitu. Kosong belum. Oke, kita akan lanjutkan sama Darussalam. Oh, tunggu dulu. Perlu diketahui bahwasanya asrama Darun Najah itu khusus anak-anak SLTP ya sejenis atau sederajat. Sederajat. MTS, SMP dan lain sebagainya. Ada juga anak sekolah dasar SD itu ada 2 orang. Ada di sini di SLTP ini. Karena belum ada asrama SD, jadi ditempatkan di SLTP. Sekarang kita sedang berada di asrama Darussalam. Dimana asrama Darussalam juga sama ya? Ya sama. Sama, ada dua bagian, asrama timur dan asrama barat. Asrama timur dan asrama barat. Asrama Darussalam ini mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu lantainya terbuat dari papan. Dari pertama dibangun ya Kang Faisal. Dari pertama dibangun kita bisa Sampai perlihatkan. sekarang. Bisa diperlihatkan itu masih dari papan. Dan untuk asrama Darussalam tersendiri kurang lebih ada 200 santri. Ada 200 santri. Dari berbagai daerah. Paling jauh itu mungkin dari Mana Pak? Palembang. Dari Palembang. Di asrama SLTP tadi ada dari Kalimantan. Ada Dari Kalimantan. Iya itu. Jadi di asrama Darussalam ini khusus anak-anak anak-anak SLTA, sederajat, SMK, MAN, dan SMA. Mungkin SMA di Babakan nggak ada ya. Iya. Jadi perlu diketahui juga bahwasanya asrama Darussalam ini adalah asrama yang mencakup SLTA. Iya. SLTA. Nah, kira-kira ada berapa kamar nanti di asrama Ada Darussalam? 25. Ada 25. Iya, 25. Dari kamar Dari kamar 22 sampai kamar 49. kan kita dikurangi. Dari kamar 22 sampai 31 Iya. ditambah 37 sampai 36. ditambah 36 sampai 50. 50. Semuanya ada 25. Ya, tinggal hitung aja sendiri. Nah, 22 sampai 31, betul? Ya, betul. 22 sampai 31. Nah, setelah itu ditambah dari kamar 36 sampai 50. Silakan hitung sendiri. Ya, mungkin kita akan lanjutkan atau kita bisa melihat asrama Bagian barat. Darussalam bagian barat. Nah, ini asrama bagian barat. Ini ada 2 kamar khusus, di mana kamar 49 dan juga 50.
kamar ini bisa dikatakan kamar tertinggi. Iya. Kamar tertinggi di Pondok Pesantren As-Salafi. Bagi alumni 49 dan 50, apa kabar? Kalian akan merasakan bagaimana indahnya suasana dari lantai 3 Pondok Pesantren As-Salafi. Diketahui juga yang mempertahankan kesalafannya itu asrama 3 mungkin. Karena terlihat dari bangunannya. Iya, karena terlihat dari bangunannya masih kelihatan banget, itu kental banget salapnya. Sekarang kita akan ke asrama Darul Auzan. Kita sekarang berada di asrama Darul Auzan, bisa di ini kamera, di mana asrama Darul Auzan adalah asrama yang mempunyai suatu misi, yaitu belajar cepat, nahwu dan sorob. Nah, bagi kalian yang ingin mempelajari atau ingin menekuni bagaimana belajar tentang nahwu sorob agar bisa membaca kitab kuning dan bahkan bisa mempelajari Al-Quran juga ya, maka kalian lebih condong ke sini, ke asrama Darul Auzan. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju asrama berikutnya, Darul Ulum. Oke, cekidot, ikuti kita. Sebelum kita ke asrama Darul Ulum ya, kita akan memperkenalkan bahwasanya ini adalah kolah wudhu Pondok Pesantren As-Salafi, di mana anak-anak akan mengambil air wudhu di sini. Ini khusus untuk wudhu, tidak boleh digunakan untuk cuci, mandi dan lain sebagainya. Khusus untuk wudhu. Nah, di situ ada kolah, di mana kolah ini adalah kolah khusus buang air kecil. Beda lagi dengan buang air besar. Di situ tepatnya di sini, lewat sini ya, tepatnya lewat sini. Kita bakalan review kelaparan sama sendiri ya, takut ada yang tidak mengenakan juga kan. Jadi gimana? Ya cukup ini aja. Ya cukup ini. Ini adem. Ini langsung dari gunungan. Iya, gunungan. Di mana air ini diambil di air Ciwaringin. Ini yang mengatur juga luar biasa banget. Mereka itu tenaga ahli. Tenaga Thanos. Kekuatannya sangat luar biasa mereka. Di mana ada kejadian pipa pecah, pipa hancur, PDAM-nya As-Salafi. Pokoknya sangat jauh, sangat luar biasa, dan kalian para santri harus berterima kasih karena kalian terhidupi oleh air. Mungkin kita mau lihat juga kolah wudhu yang satu ini. Ya. Nah, ini juga salah satu kolah wudhu yang ada di Pondok Pesantren As-Salafi. Jadi samping tadi yang pakai manual gitu ya. Yang manual, ini ada otomatis. Ini kolah wudhu otomatis, dan di situ kolah wudhu manual. Kita sudah berada di asrama Darul Ulum. Di mana asrama ini khusus orang-orang tidak sekolah gitu, bukan orang-orang tidak sekolah ya. Sudah itu bahasa yang terlalu kasar. Di mana orang-orang ini yang memang dikhususkan untuk mendalami ilmu pengajian, tidak belajar matematika, IPS, IPA dan lain sebagainya, tapi khusus mengaji kitab-kitab kuning yang ada di Pondok Pesantren As-Salafi. Asrama Darul Ulum juga menggagas penghijauan, di mana ini digagas oleh saudara kita Ustadz Jelani yang berada di asrama Darul Ulum, di mana tepatnya asrama Darul Ulum itu ada berapa kamar? 10 mungkin ya. 10, 8 kayaknya. Masa 8? Yang benar. Iya. Kita hitung bersama-sama. Ya. Kamar 51, 52, dan 53.
54 55 56 57 58 59 60 61 62, tapi 62 udah jadi kantor. Berarti tinggal 11 kamar. Tepuk tangan. Bisa ngitung juga. Nah, untuk asrama salaf terdapat apa ini namanya kaligrafi. Sangat tidak sekali ini. Iya. Mungkin cocok untuk semua asrama kayaknya ya. Itu sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah perlu diketahui bagi siapapun dimanapun bahwasanya bersolawat kepada Rasulullah itu suatu yang memang kewajiban juga, kewajiban kita agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Sebelum kita ke asrama Darut Tahfidz, mungkin kita sholawatan dulu. Sholawat dulu. Ya. Siapa yang sholawat? Kamu tuh. Nah, bukannya kalian. Wis. Mau request penonton? Mau request siapa dulu? Yang pasti yang terkenal suaranya ini. Yang lain ini. Ayo kita sholawatan. أتبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا تفقد شقى أتبيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بآلة سبقا. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan kita bersama bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah untuk melantunkan sholawat kepada beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita akan lanjutkan ke asrama Darut Tahfidz. Namun sebelum itu kita mau tahu gimana sih anak asalapi kalau nyuci terus menjemur pakaian. Oke, mau tahu? Ayo kita. Ora kalau. Yuk kita akan naik. Nah, kita naik. Ini kita naik. Bukan naik ke puncak gunung. Tapi naik. Nah, kita sekarang sudah berada di jemuran Pondok Pesantren As-Salafi, di mana jemuran ini berada di mana kan ini? Di hatimu. Oh, bukan di hatimu. Please jangan bucin hari ini. Ya. Di lantai Darul Ulum paling atas atau lantai 3 lebih tepatnya. Betul kan, Ki? Iya, benar. Ya. Tadi kan Kang Faisal bilang itu asrama Darussalam 4950 kan paling atas. Paling atas. Salah. Masih ada tempat paling atas ini. Tapi kan aku ngomong kan bukan asrama, tapi kamar. Kamar 4950 itu paling atas. Oke, guys. Kalau ini kan apa namanya? Ini jemuran. Ini jemuran. Bisa diperlihatkan kamar yang barusan paling atas. Ya, kita juga bisa kita akan memperlihatkan mana kamar yang tadi ya, kita katakan paling atas. Nah, itu kamar yang paling atas. Agak sedikit ruwet sih. Mohon maaf sajalah. Karena nggak ada orang, nggak ada yang bersihin juga. Karena ya udahlah, kita lanjut aja lah. Kita lanjut ke asrama Darut. Nah, ya kita ketemu dengan salah satu santri yang belum pulang. Iya, bertahan nih, paling Bertahan. Dari mana, Kang? Cilacap. Dari Cilacap katanya. Kenapa nggak pulang, Kang? Tutup jalan. Kasian banget, Kang. Jalannya ditutup, udah di lockdown. Kangen sama orang tua. Kangen. Nah, buat kalian yang udah pulang sangat bersyukur sekali. Kalian harus tetap birrul walidain kepada orang tua. Dimana dia di sini sangat merindukan keluarganya, namun belum bisa pulang karena keadaan jalan sudah ditutup. Manfaatkan waktu momen di rumah sampai akhir lagi yang di birrul walidain. Terus tetap birrul walidain, berbuat kebaikan sebaik mungkin kepada orang tua kalian masing-masing. Karena di sini ada akang siapa namanya?
akang fakih yang merasa sedang merindukan orang tua namun belum bisa bertemu. Anak beli jajan nih. Ada nggak Jajan ada, jajan? uang jajan ada. Nah, uang jajan tapi masih ada. Alhamdulillah kalau seperti itu ada sedikit keceriaan juga. Tapi nang pagi bisa kuatkan di sini. Bisa. Kuat. Betah ya? Betah. Tetap semangat, tetap semangat. Pokoknya tetap semangat. Doakan, tetap kita doakan orang tua kita yang di rumah walaupun kita belum bisa bertemu untuk waktu dekat ini. Karena masih ada hari lain untuk menyampaikan rindu kita kepada orang tua kita. Ya kan, Dede? Coba dada dulu ke kamera. Ada dulu ke kamera. Kawan-kawan, Halo kawan, semangat di rumah. semangat di rumah. Iya, karena oke, terima kasih Kang Baki. Kita akan melanjutkan. Iya. Ya, terima kasih tadi kita ketemu. Saya juga jujur terharu tadi. Terharu di mana ada anak kecil yang merasa kangen dengan keluarganya namun belum bisa. Jadi saya ingatkan kembali pada kalian santri-santri yang sudah ada di rumah bahwasanya birrul walidain tetaplah birrul walidain. Oke teman-teman, kali ini kita berada di pelataran asrama Darut Tahfidz, tepatnya asrama yang bagian atasnya. Kalau yang paling bawah- baru? Ya, asrama paling baru dirilis tahun berapa ya? Baru dirilis tahun 2 tahun lalu. 2 tahun yang lalu. Sama berarti sama Auzan. Saya kira enggak, 1 tahun. Oh iya, ya, 1 tahun yang lalu ini baru banget ini. baru banget baru dirilis dan asramanya langsung jelegedeg di sini. Jelegedeg Apa, di sini. jelegedeg bahasa Indonesia Apa namanya beda tempat Iya, sama dengan asrama-asrama yang lain. tidak di lingkup yang asrama-asrama tadi. Dia sama Darut Tahfidz ini mempelajari apa nih? Khusus Al-Quran dan ada metodenya itu metode ilhamku ya. Metode ilhamku. Kalian bisa juga cari di YouTube bawah ini kalau ingin belajar metode ilhamku di mana cara menghafal seperti bermain game. Ya, seperti itu. Katanya asik. Belajar ilhamku itu asik dan mudah Tidak dipahami. tidak stres gitu. Tidak stres total, tidak stres. Mungkin itu sangat luar biasa. Paling baru 2 kamar ya. 2 kamar. Asrama Darut Tahfidz perlu diketahui cuma ada 2 kamar. 2 kamar. Dan itu juga baru sedikit, paling ada 20, kurang lebih 20 santrian. Masih 20 santri ya. Mungkin cukup sekian ya untuk pembahasan Darut Tahfidz karena kita juga sama baru pengen naik kalau kebetulan enggak naik enggak kira-kira penonton. Gak usah. Gak usah lah, gak usah ya. Udah cukup dari Udah sini aja cukup. kelihatan. Biar kepo kan, kita juga nanti bisa nge-review khusus Darut Tahfidz kan. Nanti kita review pas Nanti- kalau ada santrinya, sekarang lagi nggak ada santri. Berikut kegiatannya juga kan. Iya begitu kegiatannya. Mungkin kita akan ke asrama terakhir. Asrama Darul Khodim. Khodim. Kita ke asrama Darul Khodim. Mungkin bisa ikut Masih kita. sanggup nggak kameramen? Masih sanggup nggak kira-kira kameramen? Oke. Oke, kameramen masih sanggup? Siap. Oke, kita ke asrama Oke. Darul. Ya, ini adalah asrama terakhir ya, asrama Darul Khodim di Pondok Pesantren As-Salafi, tepatnya paling belakang. Ini pinggir kali ya. Pinggir kali saya Tunggu maning ya guys. di mana asrama Darul Khodim ini adalah asrama yang Terus khusus bagi mereka yang mengabdikan diri untuk
Pondok Pesantren As-Salafi ya. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa karena mereka adalah orang-orang yang sangat berjasa bagi Pondok Pesantren As-Salafi guys. Guys, benar guys. Ya mungkin ini adalah perjalanan terakhir. Review kita terakhir dan mungkin akan dilanjutkan dengan review yang belum kita sampaikan kan? Iya. Karena Masih banyak. masih banyak sekali, aslinya masih banyak sekali di As-Salafi dari kegiatan dan lain sebagainya. Tapi kita sudahkan dulu. Kita hanya ingin mengetahui ada berapa asrama dan tahfidz dan ada asrama di As-Salafi dan itu sudah semua. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum.